Ya, Bapak dan Ibu, kini kita tiba saatnya ke inti seminar. Pada kesempatan ini bertindak sebagai moderator, yaitu Dr. Gigi Miradiah Wahyuni Mars. Beliau lahir di Jakarta 30 Juni 1965 dan mengambil pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti dan mengambil S2 Magister Administrasi Rumah Sakit Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Organisasi profesi yang diikuti sebagai Wakil Ketua Dan itu sudah masuk PLT ku ya, mudah-mudahan nih. tahun Ada Malik. 2019 sampai sekarang, sebagai Sekretaris Yayasan Kanker Indonesia Bandung di tahun 2020, dan sebagai Pembina Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Bandung Raya di tahun 2017. Pekerjaan terakhir sebagai Direktur Regional 4 PT Medikaloka Hermina. Untuk itu kami persilakan kepada Dr. Gigi Miradiah Wahyuni Mars sebagai moderator seminar kita. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta seminar online di siang hari ini. Tibalah saatnya kita masuk ke topik bahasan, yaitu penguatan tata kelola rumah sakit dalam mengurangi resiko transmisi penyakit emerging infeksi. Ada 3 aspek yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah fasilitas fisik, manajerial, dan pencegahan pengendalian infeksi. Pembicara yang pertama yaitu adalah Dr. Andi Saguni, Master of Arts. Beliau adalah Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pendidikan alumni dari Universitas Hasanuddin, Makassar, dan S2 di bidang Health Management, Planning and Policy Program University of Leeds, United Kingdom. Dr. Andi Saguni dipersilahkan waktu 20 menit untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Makasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Ketua Persi Jawa Barat, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu narasumber, dan seluruh peserta seminar online ini. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan paparan dengan judul kebijakan ruang-ruang pelayanan penyakit infeksi emerging atau ruang isolasi penyakit infeksi emerging. Mohon dapat ditampilkan slide-nya. Mohon maaf panitia, apakah bisa menampilkan slide-nya? Silakan Dok. Ya. Oke, baik. Pada paparan kami akan menyampaikan terlebih dahulu gambaran umum bagaimana kita harus menata kembali ruang-ruang yang ada di rumah sakit, dan pada bagian pertengahan nanti kami akan fokus kepada ruang isolasi. Ya, lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mulai dengan kerangka konsep penataan sarana prasarana di era new normal atau kita sebut sekarang era kebiasaan baru. Kita berawal dari kiri, ya. Saat ini kita tengah menghadapi pandemi, ya, COVID-19 yang merupakan bagian dari penyakit infeksi emerging. Terdapat beberapa isu seperti mengapa masih terjadi penularan ke petugas sedangkan sudah memiliki standar PPI rumah sakit, ya. Kemudian bagaimana kesiapan tata kelola rumah sakit untuk memastikan aspek keselamatan tidak hanya pasien tetapi juga pada petugas dan pengunjung. Kemudian juga isu terkait lainnya adalah bagaimana rumah sakit, ya, dalam suatu rumah sakit dapat memastikan berhentinya atau tidak terjadinya transmisi penularan penyakit infeksi emerging tersebut.
Nah, dalam kerangka konsep ini tentunya kita sebaiknya melakukan review terhadap studi kelayakan, ya, memulai daripada studi kelayakan dan juga master plan pengembangan Fasiankes. Di review studi kelayakan kita mengkaji kembali bagaimana kajian terhadap pola penyakit, kasus PIE, kemudian kelayakan Fasiankes dalam menangani kasus, juga kajian kapasitas pelayanan, serta kajian-kajian yang lain yang menunjang untuk melakukan penataan kembali. Kemudian pada review master plan pengembangan tentunya kita akan melihat bagaimana pemenuhan program layanan, kemudian SDM-nya, kemudian sarana prasarana alat, pembiayaan serta pentahapannya. Nah, di slide ini, ya, pada inti slide ini, itulah kita perlunya melakukan penataan kembali, di mana dengan kejadian saat ini, ya, seperti tadi saya sampaikan, isu PI tersebut, ya, mengkondisikan kita untuk melakukan penataan kembali daripada sarana prasarana alat. Nah, intinya itu ada di beberapa poin, ya, yakni 7 poin yang ada di bulatan tengah, yakni penataan terhadap alur proses kegiatan pelayanan, kemudian zoning, fungsi ruangan dan tata kelola atau layout, kemudian bentuk, karakteristik, dan komposisi bangunan, kemudian jenis konstruksi bangunan dan prasarana, kemudian program persyaratan dan hubungan antar ruangan, juga kita perlu menata kembali utilitas dan fasilitas penunjang, serta ketersediaan dan kualitas alkes dan APD. Namun keseluruhan penataan kembali ini tetap dalam suatu kerangka terkait dengan keandalan bangunan, di mana berbicara tentang keandalan bangunan ini ada istilah 4K, yakni aspek kesehatan, keselamatan, kemudahan, dan kenyamanan. Contohnya, ya, dari aspek kenyamanan, ya, saya ambil satu contoh kenyamanan. Ketika kita berpikir kita akan membangun suatu rumah sakit atau kita akan mengembangkan layanan di rumah sakit, ya, layanan ruang isolasi, ya, ternyata ketika master plan di awal, ruangan yang akan kita rubah menjadi ruangan isolasi tersebut tidak diperuntukkan untuk layanan. Padahal ketika kita memilih ruang isolasi tekanan negatif, contohnya keputusannya seperti begitu, itu instalasi-instalasi yang terkait dengan sistem di plafon itu cukup banyak, memakan tempat ya yang cukup banyak. Akhirnya ruangan yang semulanya itu tidak disiapkan untuk ruang isolasi, mungkin untuk ruangan pertemuan atau ruangan yang lainnya. Apa yang terjadi? Ketika sudah jadi, ya, ruangan isolasi tekanan negatif tinggi plafon itu tidak sampai 2 meter. Nah, dari aspek kenyamanan itu tidak dapat. Ya. Jadi keandalan bangunan juga tetap menjadi koridor kita ketika kita melakukan penataan kembali daripada sarana prasarana dari rumah sakit tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, jika kita melihat kepada Permenkes RI nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit, sebenarnya cukup komprehensif di Permenkes tersebut. Namun slide ini akan menggarisbawahi atau menekankan beberapa aspek, artinya kita squeeze, ya. Kemudian nanti pada slide selanjutnya kita tajamkan daripada beberapa aspek terkait dengan penataan kembali daripada SPA dalam masa PIE, ya, COVID-19 ini. Pertama coba kita lihat, ya. Ada 5 aspek, yakni rencana blok, kemudian site plan, kemudian pemanfaatan ruang, masa bangunan, desain tata ruang, dan komponen bangunan. Pada rencana blok atau block plan, kami menggarisbawahi bahwa kepatuhan Fasiankes terkait peruntukan bangunan disesuaikan dengan ketentuan daerah seperti RT/RW, rencana tata ruang, rencana wilayah, itu sudah pasti. Kemudian juga pengaturan kembali jarak bebas antar bangunan, artinya mengikuti kaidah-kaidah PPI. Ya. Sebagai contohnya adalah ketika kita memilih ruang isolasi dengan ruang isolasi mekanik, atau pilihannya ruang isolasi alamiah, ya, jarak antar bangunan ini juga harus menjadi aspek yang harus kita perhatikan. Kita bersama, jika kita memilih ruang isolasi dengan bukan tekanan negatif, ya, artinya alamiah, jarak antara blok bangunan itu minimal 20 meter. Tetapi kalau kita menggunakan ruang instalasi mekanik,
ruang bertekanan negatif, itu cukup dengan 8 meter. Kemudian tata letak bangunan atau site plan, ya, kita juga berbicara tentang kedekatan hubungan fungsi antar ruang pelayanan, mempersingkat jarak dan respon time. Ya. Untuk site plan dan juga block plan, pada slide nanti selanjutnya akan kami sampaikan bagaimana sebenarnya zonasi merah, kuning, hijau. Kemudian terkait dengan massa bangunan, kami merekomendasikan agar massa bangunan tidak gemuk, ya, tidak bulky mass, tetapi lebih kepada slope mass. Jadi dia lonjong. Ini untuk memudahkan dilusi udara, pertukaran udara, dan juga pencahayaan alami. Ya, kita bayangkan kalau bangunannya seperti mall, bulky mass, itu hal tersebut itu akan kurang efektif. Kemudian pada desain tata ruang komponen bangunan, ya, untuk meminimalisir risiko penyebaran infeksi. Jadi perlu pengaturan jarak antar tempat duduk, ruang tunggu, jarak antar bed, tata ruang dengan zonasi, tata udara, kemudian material bangunan non korosif. Ya. Kemudian perlu menjadi perhatian betul bahwa desain memperhatikan alur pergerakan petugas dan barang pasien barang. Jadi dihindari hanya cross infeksi bolak-balik, tetapi sebaiknya dengan one way flow. Ya. Kemudian juga selain akses masuk keluar pasien dan barang, diupayakan terdapat akses khusus untuk pasien PIE yang jelas. Ini kita sebut area strictly limited access. Jadi khusus untuk penyakit-penyakit infeksi emerging. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, inilah yang terkait yang saya sampaikan tadi terkait dengan penataan zonasi di rumah sakit. Ya. Kita melihat ada 3 warna dasar, yakni merah, hijau, dan kuning. Kuning, hijau. Merah ini adalah blok bangunan dengan zona merah, yakni area pelayanan COVID atau PIE. Kemudian yang kuning adalah blok bangunan zonasi untuk area pelayanan pasien umum. Dan hijau adalah blok bangunan atau zona hijau untuk area manajemen, ya, atau service. Kita bisa lihat di sini, ya, pertama-tama dari atas, begitu pentingnya prahospital, ya, prahospital. Jadi bagaimana public goods, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan prahospital, karena kita ketahui bersama bahwa prahospital ketika sudah masuk hospital ini adalah hilir. Jadi bagaimana fungsi sebenarnya seluruh elemen masyarakat, terutama dari dinas kesehatan dan lain sebagainya untuk dapat mengurangi kejadian-kejadian di rumah sakit. Nah, bagian yang dalam ini, kota ini, kita lihat pertama bahwa ada yang warna orange, triase primer, kemudian ada triase sekunder. Ya. Jadi triase primer ini adalah untuk pasien-pasien sebenarnya untuk screening di awal, ya, screening. Dan ada triase sekunder jika memang pada triase primer ini membutuhkan penanganan lebih lanjut terkait dengan kecenderungan adanya pasien COVID yang masuk di ruang isolasi warna merah, itu pasien diarahkan di sana. Tetapi ketika itu tidak terjadi, ya, tidak ada reaktif, proses reaktif dan lain sebagainya, itu seperti biasa, ya, masuk di area kuning. Nah, pasien yang rujukan daripada PIE, misalkan dari suatu rumah sakit, langsung masuk ke triase sekunder. Mungkin di sana dilakukan proses pemeriksaan PCR dan lain sebagainya. Dan nanti pasien akan masuk di zona warna merah. Ya. Apakah nanti ruang intensif, ataukah ruang isolasi, tekanan negatif, atau alamiah, itu nanti ada di area merah. Di area kuning, kita ketahui bersama ini adalah area untuk pasien umum. Namun, ya, ada overlap, ya, di area kuning dan merah, yakni pada lab, ya, lab BSL, kemudian ruang operasi. Ya, karena ini juga kemungkinan akan dimasuki oleh pasien-pasien dengan pasien COVID, ya, positif. Ya, jadi betul-betul harus dikawal atau di label sebenarnya ruangan-ruangan tersebut. Nah, pada bagian manajemen administrasi warna hijau, itu juga ada area overlap, yakni untuk laundry dan jenazah. Ini perlu betul-betul nanti disonasi dengan baik, ya. Dan antara warna hijau, kuning, merah inilah zona antara, ya, juga harus betul-betul di zonasi tersebut harus bisa ditata atau dikelola dengan baik.
Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya sebutkan bagaimana desain suatu ruang. Ini pun juga harus detail, ya. Contoh detailnya adalah pengaturan tata letak furniture. Bisa kita lihat, ya, pada sebelah kiri yang cross, ya, aliran udara dari jendela ke pintu atau pintu ke jendela itu dihindari dengan penataan ruang seperti pada bagian kiri. Karena memungkinkan pasien itu udara dari pasien menghembus ke dokter. Ya. Jadi ini dihindari. Jadi yang benarnya itu adalah udara berhembus dari pintu ke jendela. Ini pada ruang rawat jalan ya Bapak Ibu ya. Ini contoh detailnya, ini harusnya memang kita atur sampai detail, sampai furniture pun. Jadi yang benar adalah di kanan, ya bagian kanan. Jadi udara berhembus dari pintu ke jendela atau jendela ke pintu, itu tidak ada aliran udara dari pasien ke dokternya. Lanjut. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke khusus kepada ruang isolasi. Masih ada waktu 10 menit. Ya. Pertama adalah persyaratan teknis bangunan ruangan-ruangan pelayanan penyakit infeksi, emerging, adalah persyaratan bangunan yang sudah mengantisipasi kemungkinan 3 transmisi. Apakah itu dia kontak, droplet, ataupun airborne. Kemudian tadi saya sudah sampaikan bangunan harus berada pada zona infeksius atau area strictly limited access, terpisah dengan penyakit lainnya. Ya, pemisahan dimulai dari akses masuk. Kemudian prinsip yang ketiga, desain harus meminimalisir resiko penyebaran infeksi. Tadi juga saya sudah singgung, jadi prinsip one way flow, 3 zonasi, warna merah, kuning, hijau, dan 2 bagian. 2 bagian ini adalah bagian yang di antara ketiga zona berwarna tersebut. Kemudian yang keempat, jarak antar bangunan harus cukup untuk kepentingan penghawaan, dilusi udara, dan pencahayaan. Tadi juga saya sudah singgung. Kemudian prinsip kelima, untuk mencegah berkembang biak dan tumbuh suburnya mikroorganisme penyebab penyakit di ruang isolasi, maka diperlukan sistem tata udara khusus untuk menghindari penularan penyakit dan memperoleh tingkat kenyamanan termal. Jika keputusan kita membuat ruang isolasi adalah dengan mekanik, contohnya untuk COVID, ruang isolasi tekanan negatif, ya prinsip-prinsip tata udara khusus itu harus diperhatikan. Baik untuk ruang isolasi mekanik maupun alami, prinsip utama adalah jangan sampai udara itu stuck, ya, tidak keluar masuk, ya, itu prinsipnya. Ya. Kemudian yang keenam, bangunan harus memenuhi persyaratan lainnya terkait dengan keandalan bangunan. Tadi, apapun proses yang kita lakukan, ingat bahwa aspek kenyamanan, keselamatan, kesehatan, dan kemudahan itu merupakan basic daripada suatu rumah sakit. Lanjut slide-nya. Nah, Bapak Ibu, ya, ini prinsip-prinsip lainnya. Tadi tata ruang saya sudah sampaikan bahwa jangan sampai terjadi cross, ya, cross silang, ya, apakah pasien, petugas maupun barang bersih, barang kotor. Kemudian masa bangunan tadi saya sudah singgung, ya, sebaiknya tidak bulky mass. Nah, bentuk, ya, jika kita memilih ruang isolasi ventilasi alami, bukan bertekanan negatif, mohon agar model single load koridor itu menjadi perhatian. Jadi kita bisa lihat ruangannya itu tidak bulky mass, tidak gemuk, dia slope, ya. Dan juga kita lihat bahwa warna kuning ini adalah koridor, sedangkan warna hijau muda itu adalah ruang pasien, ya, ruang perawatan. Bisa dilihat udara berhembus dari jendela ke pintu atau sebaliknya, itu tidak ada bangunan-bangunan lain atau ruang-ruang lain yang menghalangi. Jadi udara itu tidak stuck, bisa keluar masuk dengan baik. Nah, prinsip-prinsip ini juga harus diperhatikan, jangan sampai dengan keinginan ke estetika dan sebagainya, di antara koridor dan ruang pelayanan itu terlalu banyak ruangan-ruangan yang mengganggu pertukaran udara. Ya, Bapak Ibu coba kita lihat, ya, pada ruang isolasi tekanan negatif tadi sebelumnya, ya, tadi itu adalah ruang ventilasi alami. Ini pada ruang isolasi tekanan negatif, kita lihat itu di gambarnya beberapa prinsip. Dinding, lantai, plafon, pintu, toilet, dan ruang toilet itu dengan bahan pelapis komponen yang tidak korosif, ya. Jadi jangan sampai ada wallpaper cantik tetapi itu tapi itu korosif, itu jangan sampai terjadi. Kemudian antistatik, antibakteri juga seperti demikian.
Kemudian lebar pintu masuk itu minimal 1,2 meter. Kemudian ada pintu pengawasan dari koridor petugas, kemudian ada jendela, kemudian ada jendela untuk melihat orientasi waktu, ya, apakah pagi, siang, malam, itu perlu juga. Kemudian ada konus, ya, kita bisa lihat di konus-konus, jadi ruang antar dinding lantai itu tidak ada sudut. Kemudian juga ini yang harus diperhatikan, ya. Letak pemasangan grill X house, kita bisa lihat itu di bundaran bawah, itu tingginya 30 cm, pas di samping daripada kepala pasien. Jadi udara yang masuk sebenarnya pada ruang isolasi tekanan negatif ketika kita membuka pintu, itu masuk dari atas plafon dan dihembuskan tegak lurus terus ke pasien, dan X house-nya ditangkap oleh dua sisi X house grill di samping. Ya, itu jangan sampai lebih rendah, ya, karena itu tidak akan efektif nanti. Kemudian juga ruang-ruang, antar ruang, anterum, ya. Kemudian ruang perawatan itu dibangun dengan pintu kedap udara dengan sistem interlock. Jadi kalau dibuka satu pintu anterumnya, ruang perawatannya itu tertutup. Jadi untuk menjaga tekanannya. Kemudian juga tingkat ketahanan api material dinding 2 jam, pintunya 1,5 jam. Jadi kalau terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, itu tidak bisa bertahan sampai 2 jam, kalau pintu 1,5 jam. Ya. Lanjut. Nah, dimensi ruang. Kita merekomendasikan bahwa ruang isolasi, satu ruang, satu tempat tidur dengan ukuran 4 x 4 meter persegi. Kemudian jika itu kohort, lebih dari satu tempat tidur, kita yakinkan bahwa untuk satu tempat tidur dimensinya 3 x 4 meter, ya, persegi per tempat tidur. Lebar koridor yang warna biru itu sekitar 2,4 meter, ya. Kemudian jarak antar bed di dalam ruang perawatan minimal 2,5 meter. Kemudian program isolasi, ini ada denahnya di samping. Kita perlukan ruang penerimaan pasien, ruang isolasi itu sendiri, nurse station, ruang utilitas kotor, penyimpanan alkes, ruang ganti pasien, area lepas APD, kemudian ruang mechanical electrical. Nah, ini prinsip-prinsip ruang isolasi dengan bertekanan, ruang isolasi bertekanan. Kita bagi kepada 3 warna. Ruang merah ini adalah ruang perawatannya. Kemudian hijau ini adalah ruang untuk mechanical electrical seperti AHU, UPS, trafo, dan lain sebagainya. Kemudian warna biru ini adalah sebenarnya untuk memberi warna koridor, kemudian ruang-ruang pendukung lainnya. Mulai dari ruang masuk, dan ruang itu kembali keluar. Ya. Nah, antara ruang biru dan ruang merah, disinilah terjadi terutama di koridor kita mulai dengan -5 Pascal tekanan negatif, jika ini ruang COVID. Kemudian masuk ke ruang warna merah, ruang anterum itu berkurang atau bertambah tekanan negatifnya, jadi menjadi -10, kurang lebih seperti begitu Pascal. Kemudian nanti ketika masuk di ruang perawatannya termasuk toilet itu bertambah lagi, minusnya menjadi kurang lebih -15 Pascal. Ya, toilet dan ruang perawatan demikian. Lanjut. Dan bagian-bagian terakhir, izin lanjut. Nah, ini saya bacakan secara cepat saja, tinggal 3 slide. Bagaimana prinsip-prinsip untuk prasarana air bersih. Perlu diingat bahwa ketika kita akan membangun ruang isolasi, kapasitas air bersih 500 liter per hari kali jumlah tempat tidur. Jadi konsekuensinya ya kita harus siap dengan air bersih tersebut. Kemudian juga pengolahan limbah, ya, ini juga harus ada dibuat dengan protokol yang standar, yang memang harus dipatuhi, ya, yakni sebelum disalurkan ke jaringan IPAL, kotoran dan limbah harus disinfeksi dengan menggunakan disinfektan yang mengandung klor. Jadi pre-treatment ini sebelum dimasukkan ke dalam IPAL. Kemudian semua limbah yang dihasilkan dari pasien, ya, ruang isolasi maupun karantina itu harus dianggap sebagai limbah B3. Ya. Jadi kulit pisang, sisa makanan itu tidak boleh dianggap sebagai limbah rumah tangga, tetapi harus dikelola
dengan limbah B3 karena sudah tercemar daripada transmisi dari pasien. Kemudian masukkan limbah medis padat ke dalam kantong plastik berdua lapis, double layer, dengan ikatan, ini sangat teknis, gooseneck, ya, ikatan leher angsa, dengan kemudian disinfektan dengan klorin. Ya, jadi harus banyak-banyak klorin. Karena proses ketika mengikat, menghantarkan, kemudian menyimpan di ruang TPA, ya, TPS itu harus selalu disinfeksi dengan klorin. 2 slide terakhir, kemudian sistem kelistrikan. Ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memilih ruang isolasi tekanan negatif, ya, ruang isolasi tekanan negatif, pastikan bahwa listriknya itu masuk dengan kelompok 2. Ya, jadi karena suplai listrik tidak boleh putus, ya, tidak boleh ada klik atau klip atau kedip, ya, kedip listrik, karena ini akan berpengaruh kepada pasien yang sudah dalam keadaan koma. Jadi kalau PLN itu minimal paketnya itu adalah paket silver, ya. Tapi kalau ruang observasi pasien, ruang isolasi biasa itu cukup dengan paket perunggu, ya, bronze, itu satu gardu saya cukup sumber listriknya, karena kedip tidak apa-apa di situ. Kemudian sistem gas medis, ya, pastikan kita lebih merekomendasikan untuk pasien dengan ruang isolasi tekanan negatif, yang terutama yang menggunakan ventilator. Jadi sistem gas medik, sentral gas medik, ya, dengan oksigen, udara tekan medik, kemudian vakum medik di situ satu sistem. Nah, ini terakhir Bapak Ibu terkait dengan sistem tata udara. Ketika kita memilih ruang isolasi tekanan negatif, pastikan bahwa 6 parameter tata udara ini berfungsi dengan baik. Memang untuk membangun ini perlu didesain oleh super spesialisnya. Jadi ketika Bapak Ibu menyerahkan pekerjaan ini kepada kontraktor, harus dicek bahwa kontraktor tersebut, ya, memilih ada subkonnya yang super spesialis terkait dengan tata udara. Pastikan bahwa temperatur berada pada kisaran 24 plus minus 2 derajat Celcius, kemudian kelembaban relatif kurang lebih 60%, kemudian tekanan udara, tadi saya sudah sampaikan, negatif berjenjang mulai dari koridor, airlock, ruang isolasi, kemudian jumlah udara ventilasi atau perputaran udara ketika kita memilih sistem mekanik, jadi minimal total 12 air change hour, jadi 12 kali pertukaran udara dalam 1 jam. Kemudian filtrasinya dipastikan udara supply dilengkapi dengan pre-filter, medium filter, exhaust dilengkapi dengan HEPA filter, dan terakhir distribusi udara di dalam ruangan, flow udara bergerak dari plafon dekat pintu segaris tempat tidur pasien ditarik menuju dinding bawah pasien, kepala pasien. Sudah saya sampaikan tadi. Semua parameter ini tentunya ada alat ukurnya, ya. Jika tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jika kontraktornya itu benar, ya, ini alat monitornya itu biasa dipasang di atas pintu atau di samping itu untuk mengecek semua parameter tata udara ini. Jadi jangan sampai pengukurannya itu menggunakan feeling, ya, perasaan ketika masuk, oh ini udaranya kok agak lain ya, ada tekanan, kayaknya tinggi nih tekanan negatifnya, ya. Ataukah pakai kertas melihat ada embusan, itu tidak direkomendasikan. Jadi ada alat parameternya, ya. Paling canggih sebenarnya pakai komputer, tetapi umumnya yang ada saat ini di Indonesia masih menggunakan alat ukur seperti demikian. Satu hal yang terakhir Bapak Ibu, sebelum saya akhiri paparan saya, jadi terkait dengan exhaust grill tadi saya sampaikan, ada ducting di situ, ya. Ada ducting untuk menarik udara yang sudah dari pasien ditarik keluar, itu melalui pipa khusus ketika nanti dibuang ke udara bebas, ya. Ada HEPA filter, tetapi yang saya maksudkan adalah ductingnya itu tolong dicek dengan baik. Apakah tidak ada kebocoran? Pastikan tidak ada kebocoran. Kalau kita berbicara tentang ducting AC, kalau terjadi kebocoran itu netes dia. Netes. Plafon jadi jadi pulau-pulau atau basah dia.
Tetapi udara yang akan dikeluarkan, yang ditarik oleh exhaust, itu pipanya atau ductingnya itu tertutup oleh dinding. Proses pada saat pengerjaan, pastikan bahwa kontraktor atau desain super spesialisnya memastikan itu. Kalau tidak, itu akan terjadi kembali udara yang sudah ditarik keluar, masuk kembali ke ruangan. Akhirnya kita tidak bisa memutuskan rantai penularan infeksi di dalam rumah sakit. Kami punya BPFK, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan, kemudian juga LPFK, memang masih terbatas, jumlahnya ada 6 kantor, itu di beberapa kota. Silahkan Bapak Ibu menghubungi BPFK, LPFK dimaksud untuk membantu proses memastikan parameter ini terpenuhi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian paparan kami. Atas perhatian Bapak Ibu semua, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Andi. Waktunya saya tambah 5 menit karena kita tadi terlambat 5 menit. Dari paparan Dr. Andi ini kita bersama-sama dapat mendapatkan gambaran terhadap implementasi dari kebijakan dan ruang isolasi baik mekanik maupun alamiah. Dan yang harus menjadi perhatian kita adalah sistem tata udara khususnya yang tidak bisa main-main. Mungkin kita harus berkonsultasi dengan yang spesialis yang baik, yang mumpuni, yang bisa direkomendasikan tadi. Kita